selamat datang di Manager Series DUDRG. Di serial podcast ini, kita bakal ngobrol santai tentang berbagai peran dan cerita di balik berjalannya DUDRG. Mulai dari tanggung jawab, pengalaman, sampai hal-hal menarik yang jarang terlihat di permukaan. Manager Series DUDRG hadir sebagai ruang ngobrol yang ringan tapi tetap bermakna, supaya kita bisa saling belajar lebih mengenal bagaimana sebuah lingkungan dan kegiatan bisa berjalan dengan baik. Podcast ini akan terus berlanjut ke episode-episode berikutnya dengan topik dan narasumber yang berbeda. Jadi selamat mendengarkan dan semoga obrolan kali ini disumber insight untuk kita semua. Hari ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang tugasnya itu berkaitan langsung dengan semua data, dokumentasi, dan aset koleksi penting yang ada di DUDRG. Kita bersama manajer koleksi yaitu Kak Septa. Hai Kak Septa. Hai, kenalin nama aku Kak Septa Lionel Kavi, bisa dipanggil Septa sebagai manajer koleksi di Lab DUDRG. Oke Kak Septa, sedikit dong, banyak yang penasaran nih. Manajer koleksi itu sebenarnya ngurusin apa aja sih? Jadi manajer koleksi itu di lab ini mengurusi koleksi-koleksi yang ada di lab ini, mulai dari simplisia, serbuk, kemudian isolat, ekstrak, maupun dari sampel-sampel lainnya yang bentuknya itu koleksi. Oke, itu kan secara umumnya ya Kak. Nah, kalau lebih detailnya nih, sehari-harinya tuh Kak Septa di Lab DUDRG itu ngapain aja? Jadi tugas dari Kak Septa sehari-harinya di DUDRG ini adalah memantau dan memastikan bahwa sampel itu atau koleksi yang ada di lab ini bisa terjaga dengan baik. Mulai dari sampel itu awal berada di sini hingga sampel itu dimusnahkan. Yang mana artinya jika lebih didetailkan lagi, jadi yang pertama tugasnya yakni mendata koleksi-koleksi yang masuk yang ada di dalam lab DUDRG ini yang tentunya nanti akan disimpan dalam penyimpanan baik itu di kulkas maupun di freezer seperti itu. Kemudian dari sampel-sampel tersebut tentunya harus kita data sampel tersebut itu identitasnya milik siapa, kemudian bobotnya itu berapa, kemudian sampel itu termasuk kategori apa, dan itu jenisnya dari apa, batang, akar, dari tumbuhan apa, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian kita juga harus bisa memastikan sampel itu kondisinya bagaimana seiring berjalannya waktu, apakah baik, mulai dari sampelnya, kemudian dari identitasnya juga kita harus bisa pastikan apakah identitasnya itu sudah bisa jelas dengan label yang ada itu, apakah labelnya sudah jelas. Apabila terdapat sampel yang rusak, maka harus segera kita laporkan, atau jika ada label-label koleksi yang itu sudah tidak terlihat dengan jelas, harus segera kita ganti. Kemudian yang terakhir, setelah kita melakukan pemantauan, tentunya kita harus ada yang namanya pemusnahan. Karena mengapa? Karena di lab ini tentunya penyimpanan itu bisa over kapasitas. Jadi apabila kapasitasnya sudah full, maka kita harus segera mempertimbangkan dengan persetujuan CEO ya untuk melakukan pemusnahan koleksi-koleksi yang ada, ya untuk menjamin koleksi-koleksi berikutnya dapat punya penyimpanan di lab ini dengan baik. Oke, nah tadi kan tugasnya Kak Septa tuh mendata semua koleksi yang ada di DUDRG yang ada di kulkas gitu kan Kak. Nah, berarti anak-anak di DUDRG itu nggak bisa untuk sembarangan naruh sampelnya di kulkas gitu Pak? Iya benar, jadi teman-teman itu tentunya harus konfirmasi, harus bilang dulu ke manajer koleksi apabila ingin menaruh sampel di dalam kulkas atau penyimpanan lainnya. Nah, kalau misalnya nih ada anak-anak di DUDRG yang naruh nih sampelnya di kulkas kan, nah itu terus lupa nih konfirmasi ke Kak Septa dan jadinya sampel itu nggak ada identitasnya, Kak Septa nggak tahu itu punya siapa. Nah itu gimana? Apakah sampel itu dibuang atau gimana kan gitu? Ya baik. Jadi ya tindakan pertama yang harus dilakukan ya kita harus bisa mencari tahu, harus mengonfirmasi milik siapa sampel tersebut. Yang pertama kita harus menanyakan kepada teman-teman di DUDRG maupun dari teman manajer maupun dari teman-teman yang ada di dalam riset, apakah mengetahui sampel yang tidak diketahui tersebut. Apabila memang dari teman-teman lab ini tidak ada yang mengetahui, maka ya kita yang terakhir harus kita mempertimbangkan dengan CEO. Apabila dari CEO juga tidak tahu dan CEO juga mempertimbangkan bahwa sampel itu juga tidak terlalu dibutuhkan, maka opsinya bisa kita lakukan pemusnahan seperti itu. Oke, berarti Kak Septa ini kayak jadi pusat informasinya di UDRJ gitu ya Kak ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Oke, nah selama jadi manajer koleksi nih Kak, ada nggak Kak momen yang paling berkesan yang dialami Kak Septa? Mungkin momen yang paling berkesan yang aku alami sejauh ini ya, aku menjadi banyak belajar lah bagaimana cara
mendata koleksi-koleksi yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di lab ini, baik itu koleksi ekstra, kemudian juga ada koleksi fraksi, ada isolat, kemudian ada yang lebih besar ini bentuknya, ada yang serbuk, kemudian juga ada yang simplisia seperti itu ya. Jadi makin banyak mengetahui bahwa jenis-jenis koleksi dalam sampel itu banyak jenisnya. Selain itu juga kita bisa melatih jiwa manajerial kita agar kita itu bisa lebih menata rapi, menyusun rapi, menginventarisir lebih rapi ya barang-barang ya, khususnya yang ada di laboratorium itu. Keren banget ya teman-teman ya. Oke Kak, terakhir nih, ada nggak Kak pesan atau harapan dari Kak Septa untuk semua student yang tergabung di DODRG ini? Mungkin harapan untuk semua teman-teman yang ada di DODRG ini tetap semangat ke depannya, terus berikan yang terbaik, bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk teman dekat, bukan hanya untuk lab, tapi ya untuk fakultas ini, untuk ya kepentingan dari riset ini untuk apa, karena kita juga riset ini tentunya punya peran penting lah dalam memperjuangkan ya, dalam memperjuangkan di bidang kefarmasian tentunya dalam penemuan obat sesuai dengan ya visi misinya dari DODRG sendiri. Untuk teman-teman terus ya berperan aktif, jangan pernah pasif di lab ini, dan saya harap juga bisa terus memberikan inovasinya ya, terkhusus untuk hal-hal yang manajerial maupun yang ada di riset kayak gitu. Mantap banget. Terima kasih Kak Septa atas insight yang sudah diberikan ya, sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Oke guys, buat kalian yang penasaran gimana cara DODRG nyimpen dokumentasi dan arsipnya, bisa banget lihat langsung pas ada open house atau kegiatan DODRG lainnya. Oke Velas, itu dia episode benar dari series kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time.